Selamat malam saat berpisah. Dunia yang selalu nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Suatu hari nanti kan jadi, mentari takkan bersinar lagi, suasana mencekam, dunia yang semakin kelam. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Tuhan, Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Engkau datang sebagai raja, menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Ku harap segera tiba. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sesungguhnya pelayanan itu adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing. Melayani Tuhan berarti melayani perasaannya, melayani keinginan-keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, menuruti seleranya.
Pelayanan tidak dimulai dari sekolah Alkitab. Bukan dimulai dari kecakapan melakukan kegiatan gereja yang meliputi liturgi seperti yang sedang kita lakukan ini. Ada pembicara, worship leader, singer, pemain musik, ya. Pelayanan tidak dimulai dari itu. Juga bukan pada pastoral, pelayanan konseling, bukan pada diakonia, menolong orang susah dalam bentuk memberikan sumbangan, membantu secara finansial. Juga tidak dimulai dari pekerjaan misi sebagai misionaris yang keluar kota ke tempat-tempat yang terpencil. Pelayanan dimulai dari cara berpikir yang diubah, mindset individu per individu yang diubah, sehingga bisa mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah tersebut, sehingga bisa menyenangkan Bapa, memuaskan hati Bapa. Ini yang saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Ini di pertemuan sebelumnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan pelayanan yang benar, ya, hal utama yang harus kita terima dan benar-benar kita yakini dengan segenap hati adalah bahwa Tuhan adalah pribadi yang memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita harus memahami bahwa Allah memiliki kehendak yang harus dilakukan oleh umat pilihan setiap saat dalam segala hal. Selain itu juga Allah memiliki rencana yang meliputi dua area atau dua wilayah. Yang pertama, rencana Allah secara umum, yaitu rencana Allah sejak semula Allah menciptakan manusia, Allah mau membangun kerajaan dan keluarga Allah. Dan setiap anak Allah kita harus terlibat di dalamnya, dalam rencana besar ini. Jadi Bapak Ibu, saya mau ulangi bahwa hal yang utama harus kita mengerti bahwa Allah kita itu memiliki pikiran, perasaan, kehendak. Kita harus memahami bahwa Allah memiliki kehendak yang harus kita lakukan setiap saat dalam segala hal. Setiap saat dalam segala hal. Selain Allah memiliki kehendak yang harus kita tahu dan kita lakukan setiap saat dan dalam segala hal, Allah juga memiliki rencana. Rencana Allah ini bisa dibagi dua bagian besar. Yang pertama, rencana Allah secara umum, yaitu rencana Allah untuk membangun kerajaannya dan membangun keluarga besar, keluarga besar kerajaan surga. Setiap kita harus terlibat dalam rencana besar ini, saudara. Dan semua sama, bahwa kita mau memenuhi rencana Allah semula untuk membangun kerajaannya dan membangun keluarga besarnya, di mana Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Itu rencana besar, rencana umum maksudnya. Rencana khusus adalah bahwa setiap anak Tuhan, setiap kita ini memikul rencana yang istimewa, yang spesifik, yang tidak sama. Setiap orang memiliki rencana Allah khusus dalam hidupnya, dan itu tidak ada yang sama. Di sini masing-masing orang memiliki tempat untuk melakukan apa yang
direncanakan untuk kita penuhi. Jadi ada kehendak Allah yang harus dilakukan setiap saat dalam segala hal. Nanti saya jelaskan lagi. Yang kedua ada rencana Allah. Rencana Allah bisa secara umum, secara khusus. Secara umum rencana Allah membangun kerajaan dan keluarga besarnya. Di situ semua orang terlibat dan kita semua sama memiliki. Tapi ada rencana Allah secara khusus bahwa setiap individu itu memiliki atau menanggung rencana Allah yang tidak sama dengan yang lain. Maka orang harus menemukan hal ini. Terkait dengan kehidupan orang percaya sebagai anak-anak Allah, anak-anak Bapa yang dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah dan mewujudkan kehendaknya dalam hidup ini. Kita harus mengerti bahwa Allah itu reaktif dan responsif terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Segala sesuatu yang kita lakukan artinya semua yang kita pikirkan, kita ucapkan dan kita lakukan. Reaksi dan respon Tuhan terhadap kehidupan kita itu berbeda dengan reaksi dan respon Tuhan terhadap kehidupan mereka yang bukan umat pilihan. Mengapa? Yang pertama karena kita anak-anak Allah, yang tadi saya sudah sebut, harus menghadirkan kerajaan Allah dan mewujudkan kehendaknya. Di dalam kehendak itu juga termuat rencana-rencana Allah secara umum dan khusus tadi. Dan yang berikutnya, orang percaya itu tidaklah diatur oleh hukum yang tertulis seperti agama pada umumnya, tapi diatur oleh kehendak Allah. Harus saya tunjukkan, saudaraku, dan ini istimewa sekali. Kalau ini non orang percaya, bukan orang percaya, mereka punya wilayah, ada wilayah hukum, dan ini tidak jelas. Yang penting menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri. Yang penting melakukan. Plus dengan sembahyang. Ada tata cara sembahyang atau berdoa. Lebih miskin lagi itu agama-agama suku yang tidak memiliki hukum yang jelas. Yang penting melakukan ritual atau seremonial. Cukup itu. Tanpa hukum. Kalau agama-agama samawi, agama-agama yang percaya bahwa Allah mewahyukan agama itu, mereka punya hukum, saudara. Yang hidup hari-harinya harus sesuai dengan hukum. Seperti orang Yahudi, makan pun harus teliti ini halal atau tidak. Cara berpakaiannya sopan atau tidak, diatur. Tapi di luar ini tidak jelas. Jadi tetap ada dua wilayah mereka. Sekali lagi kalau agama-agama suku lebih miskin lagi. Yang penting seremonialnya. Seremonial itu upacara agama. Hukumnya juga jelas kalau agama-agama suku. Ya. Kalau agama Samawi ini kan dimulai dari agama Yahudi yang memang punya hukum, saudara. Cara menyembah harus berkiblat ke Yerusalem. Babi itu haram, itu orang Yahudi begitu, harus disunat, ini ada hukum. Nah tapi orang percaya saudara, itu tidak terbagi, ini utuh, yang dipikirkan, yang diucapkan, dilakukan, itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kalau agama-agama itu kehendak Allah itu diwakili oleh hukum.
Kalau berzina itu melakukan hubungan seks di luar nikah, ya, itu namanya berzina. Tapi kalau berpikir kotor, tidak jelas. Membunuh itu menghabisi nyawa orang. Tapi kalau diam-diam benci, jengkel, nggak jelas. Bagaimana? Dipersoalkan. Tetapi kalau orang percaya itu seluruh wilayah hidupnya harus diperkarakan dengan Tuhan. Dan Tuhan memperkarakan. Karena kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa Bapa kami itu bukan sekedar formula kalimat doa, tapi formula kehidupan. Bagaimana menggelar atau menyelenggarakan hidup sesuai dengan Dia. Memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup dan berperasaan, sekilas kelihatannya sederhana. Sekilas kelihatannya sederhana. Bahwa Dia hidup, ada. Allah itu ada, hidup, berperasaan, punya pikiran, punya kehendak. Ya, orang juga bisa amin. Tapi sebenarnya sangat kompleks. Sebab orang percaya kita ini tidak boleh memiliki area atau wilayah sendiri. Semua wilayah adalah wilayah di mana umat Allah berurusan dengan Allah. Bukan hanya apa yang kamu lakukan, tapi apa yang kamu pikirkan. Setiap kata yang keluar dari mulutmu, setiap gerak pikiran dan perasaanmu, kamu berurusan dengan Allah. Makanya kalau Roma 9:8 ayat 9, Roma 8 ayat 28-29, Allah bekerja dalam segala hal. Itu indikasinya sangat jelas. Itu menunjukkan bahwa Allah berurusan dengan orang percaya dalam segala hal. Maka pelayanan itu dimulai dari itu. Apa yang saya katakan ini prinsip. Sangat prinsip. Jika tidak demikian, salah kekristenannya. Kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa Tuhan tidak kelihatan. Sering seperti tidak ada juga. Seakan-akan Tuhan itu ada di tempat yang tidak dapat disentuh. Tempat yang tak dapat dijangkau. Sehingga saudaraku ada godaan, ada kecenderungan orang tidak memperlakukan Tuhan secara patut. Dan itu menjadi irama. Menjadi irama. Mengapa banyak orang tidak menangkap reaksi atau respon Tuhan atas segala sesuatu yang kita lakukan? Tuhan itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan kehendaknya harus dilakukan setiap saat dalam segala hal. Yang kedua, Allah punya rencana secara umum, secara khusus. Dan Allah bereaksi terhadap tindakan anak-anaknya. Allah bereaksi. Karena kita anak-anak Allah, satu. Yang kedua, karena seluruh wilayah hidup kita harus diintervensi oleh Tuhan. Kalau yang ini ada hukum, sudah melakukan hukum ya sudah merasa baik. Yang ini tidak jelas. Memang diajar juga untuk tidak membenci, mengasihi dan lain-lain, tapi tidak jelas. Tapi kalau orang percaya harus berjalan dengan Roh Kudus. Tidak bisa tidak berjalan dengan Roh Kudus. Kekristenan itu bukan agama, benar-benar jalan hidup, saudaraku. Tidak ada wilayah di mana Allah tidak boleh berurusan. Yang penting saya tidak berzina, tidak membunuh. Yang penting aku melakukan apa yang halal. Udah, yang lain, ini ada wilayahku.
Tetapi anak Tuhan tidak punya wilayah sendiri. Semua wilayah harus diintervensi Tuhan. Makanya doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, dalam hidup secara pribadi. Makanya kalau kita sering mendengar orang berbicara atau menulis, kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang mana? Ayo, mana firman Tuhan yang mana? Itu sebenarnya abstrak, tidak jelas. Hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mentaati firman Tuhan. Firman yang mana? Jangan-jangan kita sama dengan orang Yahudi, samakan orang Yahudi dengan melakukan hukum-hukum Tuhan. Padahal di sini the Lord is my law. Tuhan itu hukumku. Sampai di sini sudah nangkep enggak? Jelas nggak saudara? Bapak Ibu harus memahami benar hal ini. Kekristenan itu jalan hidup. Nah, mengapa banyak orang tidak menangkap reaksi Tuhan dan respon Tuhan itu? Maka seakan-akan Tuhan tidak ada, atau seakan-akan Tuhan bersembunyi di tempat yang jauh tak terjangkau. Karena manusia, karena orang percaya dalam hal ini ya, tidak memiliki ketertarikan yang sepatutnya terhadap Tuhan. Ketertarikan seseorang dengan sesuatu lebih besar dari ketertarikannya terhadap Tuhan dan kerajaannya. Tuhan itu absolut, mutlak. Kamu tak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya, kamu hanya punya aku atau tidak usah sama sekali. Di sini sebenarnya orang percaya dididik Tuhan untuk sungguh-sungguh hidup memang hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata di Yohanes pasal 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya itu saja. Melakukan kehendak Bapa setiap saat dan dalam segala hal, dan menyelesaikan pekerjaannya, rencananya secara umum dan secara khusus. Nah, saya kira banyak saudara yang belum menemukan rencana Tuhan secara khusus. Belum. Saudara belum menemukan rencana Tuhan secara khusus dalam hidup saudara. Makanya seluk-beluk rencana Allah secara umum harus dipahami. Disinilah saya mengajarkan kepada saudara. Saya ajarkan kepada saudara. Yaitu rancangan Allah untuk membangun kerajaannya dan keluarga besar. Nah, saudara mau nggak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan itu? Harus sempurna. Anggota keluarga itu harus melakukan kehendak Bapa. Saudara sudah melakukan kehendak Bapa? Ya. Berusaha terus, amin. Tapi ada yang nggak bisa jawab karena nggak ada usaha atau kurang usaha. Saudara, kita punya hanya satu kali kesempatan hidup loh. Dan kita jadi umat Allah itu luar biasa. Karena kita dididik Roh Kudus untuk bisa masuk di wilayah ini. Ini luar biasa. Wilayah hidup ini wilayah yang luar biasa, saudara. Kebenaran ini sangat berarti untuk saya. Kenapa? Jadi sekarang saya mau melakukan segala sesuatu jadi sangat lebih hati-hati. Bukan sekedar saya mau,
Dimulai dari langkah hidup saya setiap hari dulu. Itu pelayanan. Aduh, enggak gampang. Asik saudara kalau saya mulai. Enggak gampang saudara. Jadi untuk bisa menangkap kehadiran Allah secara maksimal, seseorang harus hanya memiliki satu dunia. Tuhan saja atau tidak usah sama sekali. Tuhan itu absolut. Kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Di sini kewajaran hidup harus kita tinggalkan. Nah di sini berat sekali, saudara. Tapi saudara yang mencintai suara kebenaran, nah saudara harus bisa. Saya juga berat masuk ke wilayah ini, berat. Sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu Bapa. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup
berkenan di hadapan-Mu. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu, Bapa. Saat ku menutup mata, tunai sudah panggilanku, menggenapi rencana-Mu, Bapa. Menggenapi rencana-Mu, Bapa. Kalau pelayanan dimulai dari sekolah Alkitab jadi pendeta, seperti yang saya khotbahkan minggu lalu, manipulasi, penyalahgunaan, pelayanan untuk kepentingan pribadi, adanya strata, ini imam, ini awam, ini hamba Tuhan, ini bukan hamba Tuhan, ya. Lalu menghambat kehidupan Kristen yang sejati. Dan saya termasuk orang yang sudah sesat sebenarnya. Merasa full timer, merasa melayani Tuhan. Dan banyak orang gagal menemukan panggilannya. Menemukan panggilan Tuhan di sini maksudnya panggilan Tuhan di sini bukan harus jadi pendeta. Panggilan Tuhan di sini maksudnya adalah bagaimana menemukan rencana Allah secara khusus dalam hidupnya. Entah dia menjadi seorang pendidik di sekolah, tenaga medis, suster atau dokter, praktisi hukum, dan dimanapun mereka berada, ini misionaris. Jadi kalau saudara bicara soal misionaris, saudara pikirannya jangan hanya tertuju kepada mereka yang masuk hutan belantara, hutan Kalimantan atau hutan Papua. Misionaris itu ada misionaris di kota, di desa, di tengah hutan, di tengah-tengah pabrik. Namanya misionaris artinya orang yang diutus sebagai pekerjaan misi atau seorang utusan, misionaris. Saudara semua utusan Allah dengan melakukan kehendak Allah. Ya saudaraku sekalian, menyenangkan Tuhan dari apa yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan, bercahaya. Nggak mungkin nggak bercahaya. Orang begini bercahaya, saudaraku. Tutur katanya, sikap hidupnya, everything we do, everything yang dilakukan seseorang itu bercahaya, saudara. Pasti di situ jadi misionaris untuk membuktikan bahwa ada juru selamat yang datang menyelamatkan manusia. Menyelamatkan artinya mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan saudaralah saksinya bahwa dia tidak salah, bahwa Tuhan Yesus itu tidak salah. Orang mau tidak suka dia anak Allah apa, tidak mau terima, tapi melihat hidup saudara yang agung, melihat hidup kita yang unggul, kita mengatupkan mulut mereka, kita menutup mulut mereka. Jadi misionaris. Dan sekarang kita harus mulai mengerti misionaris tidak harus ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan. Ada yang di sana. Tapi yang di pabrik, di pasar, di toko, di rumah sakit, di sekolah, di pergaulan, semua jadi misionaris. Semua melayani Tuhan. Makanya setiap orang harus menemukan tempatnya yang tadi saya katakan rencanaku khusus. Sebagai pendidik, sebagai praktisi hukum, sebagai pedagang,
Itu semua pekerjaan Tuhan. Tapi kalau saudara belum bisa, kalau seorang belum bisa menyenangkan Tuhan, belum melayani perasaan Tuhan, ya enggak bisa disaksi. Biar dia pintar khotbah juga dia nggak melayani Tuhan. Dia cuma khotbah saja. Tapi khotbah itu pelayanan, Pak. Enggak, dia cari uang. Dia cari harga diri. Dia jadi pendeta, Pak, dia full timer. Itulah nafkahnya. Bukan melayani Tuhan, dia melayani uang. Tapi kalau berangkat dari pola berpikir yang diubah, gaya hidup yang diubah, menjadi makin seperti Kristus, wah luar biasa. Oleh sebab itu saudaraku, Allah menjadi hidup atau mati bagimu tergantung saudara. Allah tidak akan pernah mati dan tidak bisa mati. Tetapi apakah dia nyata artinya hidup atau tidak nyata artinya mati tergantung saudara. Bagaimana respon saudara terhadap penggarapan Tuhan itu. Makanya kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Melepaskan diri dari segala milik bukan berarti jadi orang miskin, memberikan semua uang ke gereja, bukan. Jangan terikat. Jadi bangun tidur yang saudara pikirkan bagaimana aku sekolah kehidupan dan hari ini aku bertumbuh untuk bisa makin menyenangkan Tuhan. Itu saja. Tiap hari. Nah, di situ baru kita bisa melihat reaksi-reaksi Tuhan waktu kita berbuat salah dan responnya terhadap kita waktu kita menggumuli masalah-masalah hidup. Makanya ya saudara, jangan kita jadi orang Kristen yang kanak-kanak terus, yang lagunya melo-melo. Masalah kita adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa menundukkan diri kita sepenuh kepada Tuhan. Jadi Allah menjadi hidup bagimu atau tidak tergantung kita. Ada orang yang bisa mengalami Tuhan secara real, ada orang yang tidak mengalami Tuhan. Sesungguhnya, saudaraku, mengakui bahwa Tuhan itu ada dan hidup, serta memperlakukan dia sebagai pribadi yang berperasaan, reaktif, dan responsif, bukan sesuatu yang mudah. Tadi sudah saya singgung. Pada kenyataannya banyak orang yang tidak memperlakukan dia secara benar. Banyak orang menggerakkan hidupnya dari apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan seakan-akan Tuhan tidak ada. Saudara, kalau pembantu ditinggal nyonyanya, sama nyonyanya di rumah beda nggak? Beda. Pembantu yang gimana dulu tentunya ya. Tapi pada umumnya beda, harus diakui lah itu. Manusia kok. Kita datang di satu rumah, orang kaya. Wah, dua pembantu lagi berenang. Pakai baju utuh, jadi baju rok apa, pakai celana pendek. Wah, dia renang. Yakin tuannya lagi ada di rumah nyonyanya. Bener nggak ada. Iya, saya masuk rumah, itu benar. Yang satu lagi duduk di sofa, kakinya diangkat, yang satu di bawah TV, nyonyanya nggak ada. Kalau nyonyanya ada, tidak mungkin. Tidak mungkin. Itu sederhana. Kita hidup ini di satu wilayah di mana ada majikan. Kalau 1 Petrus 1 ayat yang ke-17 mengatakan, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu numpang. Anda bisa bedakan nggak kalau ada orang di rumah sendiri atau tamu di rumah itu? Pasti bisa. Depan rumah ada orang duduk rapi gitu. Mas, ada bapak enggak ya? Wah, saya nggak tahu, aku juga tamu. Oh,
Dia duduk rapi. Coba kalau rumah sendiri ditarik kakinya, dia begini. Oh, dia rumah orang. Wah, saya nggak tahu. Saya juga tamu. Menumpang kita. Kita menumpang di bumi. Jadi kamu bukan pemilik bumi ini, kamu numpang. Dan di bumi ini kita latihan, saudara. Nah, kita jujur ngomong ya, seringkali tindakan kita tidak menunjukkan yang Allah itu ada. Seakan-akan Allah tidak ada. Ya. Amin gak saudara? Nah, kalau orang-orang beragama seperti yang tadi saya tunjukkan, yang penting dia sudah melakukan hukum. Di luar itu, ya, ini dunia saya. Begitulah kira-kira. Bahkan sebenarnya dalam hal ini ada satu klausul yang harus saya beritahukan kepada saudara. Agama seperti ini pasti belum mengenali Allahnya dengan utuh. Sebab dia tidak berurusan dengan Allah secara pribadi, dia berurusan dengan hukumnya. Dia berurusan dengan peraturan-peraturannya, bukan dengan hukumnya. Maksud, bukan dengan pribadinya. Tapi berurusan dengan hukumnya, dengan peraturannya. Tapi yang di sini, dia berurusan dengan Allah secara pribadi. Seperti agama Yahudi, ada hukum, ada sembahyang pada jam-jam tertentu. Tapi begitu masuk ke Kristenan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tidak ada sistem lagi. Sebuah persekutuan yang terus menerus, tiada henti. Dan ini kesempatan saudaraku sekalian. Saudara nanti kalau menginjak ubin pertama, langkah pertama, wah saudara akan tahu betapa dahsyatnya kekudusan Allah. Seberapa kita berani membayar harganya sejak kita hidup memperdulikan perasaannya. Saya merenungkan itu. Saya menghayati itu. Dan semakin hari semakin sering menghayati kalau aku bertemu dengan Allah, betapa dahsyatnya kekudusannya. Aku sudah membayar harganya enggak untuk memperkarakan seluruh sikap hidupku, gerak pikiran, perasaanku dengan Tuhan. Jadi kalau Alkitab mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, itu maksudnya adalah hiduplah dalam pemerintahan Allah, menjadi warga. Kalau kita warga keluarga kerajaan itu berlatih saudara. Semakin saudara berlatih itu semakin saudara bisa menemukan kedalaman, kelengkapan, keutuhan dari kehadiran Tuhan itu. Sekarang berdoa di gereja saja sebagai pendeta atau worship leader. Seberapa dia bisa membangun sebuah atmosfer percakapan atau dialog. Itu tidak bisa dibuat dalam waktu satu hari, saudara. Itu harus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kalau kita berkata, Bapa di dalam surga, itu bisa nyambung itu seninya. Makanya orang harus berlatih. Seperti orang main musik, berlatih. Begitu dia performance ya langsung memang dia ahli. Bapa dalam surga, langsung. Maka WL singer harus berlatih. Jadi pada waktu di gereja ya saudara, karena sudah tiap hari menyembah, begitu berkata, Haleluya, haleluya,
Wah, itu harus sudah cakap dia. Cakap. Dan itu tidak bisa diraih dalam waktu 1 hari. Maka tiap hari itu harus bergaul dengan Tuhan. Baru bisa itu. Makanya kita tidak boleh punya ketertarikan kepada apapun dan siapapun melebihi ketertarikan kita kepada Tuhan. Tuhan satu-satunya hasrat hidupku. Dia gairahku. Seluruh gairahku kuarahkan kepada Tuhan. Seluruh hasratku kuarahkan kepada Tuhan. Baru bisa. Nah, ini saya bicara ini juga belum, atau bukan sebagai orang yang sudah sempurna, belum. Tapi saya belajar terus, yang oleh karenanya saya bisa bicara ini, saudara. Kapan saja kita berdoa, jebret langsung masuk. Kalau istilah yang boleh saya gunakan, walaupun ini sebenarnya agak subjektif ya saudaraku sekalian. Seberapa kita menghayati kehadiran Tuhan, ya, artinya kita tidak tertarik lagi dengan dunia, tidak bisa dibahagiakan oleh dunia ini. Anda kan bisa menemukan yang namanya kawasan baru. Tidak menghakimi siapapun ya. Kadang-kadang saya ketemu pendeta ya, 5-10 tahun yang lalu doanya begitu, sekarang sama begitu. Dia nggak punya kawasan baru. Nangis-nangis juga, tapi itu semua emosi. Hanya luapan emosi sesaat, tapi tidak sampai menyentuh hadirat Tuhan. Ya, ini nggak menghakimi siapapun, tapi saya beritahu kepada saudara. Kalau orang sudah bergaul dengan Tuhan, ya tidak ada ketertarikan kepada apapun dan siapapun kecuali Tuhan dan kerajaannya. Dunia tidak bisa membahagiakan lagi hidupnya. Dia peka menangkap reaksi dan respon Tuhan. Dia akan dibawa pada kawasan-kawasan baru. Kawasan-kawasan baru dalam hidup ini. Ada kawasan-kawasan, memang Tuhan seperti tidak ada. Ya, Tuhan tidak kelihatan, kadang-kadang seperti tidak ada, tidak terjangkau. Tapi kita harus menghadirkan loh. Dari doa itu kita merangsang diri kita menghayati Allah. Nggak cukup 30 menit, 1 jam. Nanti kita makin hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, kita ucapkan. Kita tidak keluar dari hadirat Allah. Tidak membuat dunia sendiri. Kita hanya punya satu dunia, yaitu di hadapan Tuhan. Bagi orang Kristen yang aktif bergereja, aktivis bahkan pendeta, seringkali Tuhan hanya menjadi wacana percakapan, tetapi tidak menjadi pribadi yang hidup, yang mencengkeram dirinya. Hal ini tidak berbeda dengan banyak orang beragama lain. Tanpa disadari, Tuhan hanya dianggap seperti sebuah sistem yang hanya dipercakapkan tetapi tidak dihadapi dan tidak diperlakukan secara real. Kalau orang beragama, sistem yang dimaksud adalah hukum-hukumnya dan cara sembahyang atau ritual seremonial. Nah, kalau orang Kristen, teologi ya, kajian-kajian teologi. Dia ribut dalam perdebatan, dia sibuk dalam definisi, tapi tidak bertemu langsung dengan Tuhan. Seringkali apa yang dimiliki orang itu fantasi, Tuhan dalam fantasi. Kalau orang beragama pada umumnya, sistem yang dimaksud adalah hukum-hukumnya. Anda jangan berpikir kalau orang doa nangis itu berarti disentuh Roh Kudus, ya ampun. Sistem orang beragama itu hukum-hukum, lalu ada ritual seremonialnya.
Ya ada nangis-nangisnya mah ya iyalah, gampang itu. Tapi kalau bergaul dengan Tuhan setiap hari, ya ada nangisnya juga. Tapi tapi tulus. Karena bergaul. Engkau dalam aku dalam engkau. Itu maksudnya. Jangan kita itu punya sistem dalam, kalau orang beragama kan dalam hukumnya, atau dalam seremonialnya. Ini kalau gereja-gereja yang mengutamakan doktrin yang rasional itu ya, sibuk membicarakan doktrin, nanti biasanya kebaktian juga pakai liturgi yang kaku itu. Bukan enggak boleh, tapi tolong ya, mau liturgi pakai tertulis kaku atau tidak kaku, yang penting tiap hari bertemu dengan Tuhan. Ini bukan mencela gereja manapun ya, ini juga bisa terjadi atas kita. Tiap hari nggak bergaul dengan Tuhan. Ini fakta nih. Ini kan kita sudah lihat. Maaf ya, wanita ya, ngomongnya ngecepret gitu, ngomongin orang. Begitu di gereja, oh Yesus. Ngerti nggak saudara? Kita kok bisa ya? Ya kok bisa loh. Tapi dulu kita seperti itu juga sebenarnya. Tidak beda-beda. Ini orang yang hidup dalam dua dunia. Sekarang bagaimana kita punya satu dunia. Pergaulan dengan Tuhan minimal 1 jam, 30 menit. 45 menit 1 jam berdoa. Tiap hari perhatikan kehadirannya. Waktu di gereja nyanyi, doa, natural. Tidak beda warna. Bukan seperti orang show. Orang percaya harus berurusan dengan Tuhan dalam segala hal. Tidak ada wilayah kehidupan yang bebas dari sorotan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak ikut mempersoalkannya. Pasti mempersoalkan. Kenapa orang bisa tidak memperlakukan Tuhan secara patut? Sehingga tidak mampu. Karena tidak membiasakan berlarut-larut. Ibarat orang main musik, dia nggak mampu main, nggak mampu. Ini benar. Orang yang tidak bergaul dengan Tuhan tidak bisa, tidak kelihatan, sok rohani gitu, ngomong soal Tuhan, doa, enggak bisa, dia nggak bisa nipu. Oleh sebab itu kembali kepada pokok masalah kita, melayani Tuhan itu memuaskan perasaannya. Di seluruh wilayah hidup kita Tuhan mau berintervensi, campur tangan. Tidak boleh ada hal yang kita bisa lakukan tanpa Tuhan terlibat. Tidak ada hal yang kita bisa lakukan tanpa memperdulikan perasaannya. Tidak bisa. Yang ini jangan ikut-ikut ya Tuhan. Tidak bisa. Semuanya. Kalau agama lain, agama pada umumnya, ini hukum-hukummu sudah aku lakukan. Sudah cukup Tuhan. Oh enggak. Kalau Kristen enggak boleh begitu. Dalam segala hal Tuhan masuk di dalamnya. Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku.
yang permai, semua saling menunggu. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Jauh di sana rumah Bapakku, indah di belakang langit biru. Rindu hati ke sana dan segera jumpa dengan Tuhanku. Negeri yang permai, semua saling menunggu. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini. Rindu hatiku pulang ke sana.